kita ingin menjelaskan pengambilan keputusan konsumen. Perkenalkan, saya Oktaviani Indriana, NIM 30118021. Nama saya Ina Rizka Sari, NIM 30118028. Nama saya Alfisra Ulur Sofa, NIM 3011180003. Nama saya Amatus Salana, NIM 3011180002. Apa itu pengambilan keputusan konsumen? Pengambilan keputusan konsumen dapat diartikan suatu proses penyelesaian masalah sebagai upaya yang dilakukan oleh konsumen sebelum akhirnya membeli suatu produk barang atau jasa. Kemudian, proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Dimulainya dari pengenalan masalah yang merupakan persepsi mengenai perbedaan kondisi ideal dan aktual. 2. Kemudian berlanjut pada pencarian informasi, yakni mencari informasi yang relevan dan berpotensi memberikan solusi. 3. Penilaian alternatif, yakni menilai berbagai alternatif yang nantinya akan membentuk suatu pilihan. Keempat, kemudian berlanjut pada proses keputusan membeli, yaitu aksi yang dipilih untuk akhirnya membeli produk atau jasa tersebut. Kelima, sampailah pada tahap perilaku pasca pembelian, yakni menggunakan alternatif yang dipilih untuk dievaluasi kembali guna mengetahui hasil yang didapat ataupun dirasakan. Haus, panas, malah lapar juga lagi nih. Sama, aku juga ngantuk lagi. Gimana kalau kita streaming? Ide bagus tuh. Gimana kalau kita beli minuman ini? Pas banget nih buat pas lagi ngantuk, terus lagi panas gini, jadi bisa ngilangin haus juga. Tapi enakan ini gak sih? Ini ada kandungan sari kacang hijaunya. Bisa lah buat ganjil perut. Yaudah yuk kita ke supermarket terlihat aja. Yuk. Gimana kalau ini aja? Ini harganya murah. Terus nanti buatan teman juga lagi. Tapi itu bahasa jadinya enak ya. Bisa lah buat ganjil perut. Apa ya kira-kira? Ini aja warnanya seger. Harganya kan diskon daripada itu harganya kemarin. Enggak, aku biasa beli di sini dengan minuman ini juga rasa ini. Jadi enggak deh. Kalian bisa lihat di sini. Iya nih. Ya udah yuk aku beli ini. Kamu beli itu ya. Yuk. Sebuah pemilihan terdapat 3 atribut evaluasi yang menjadi kriteria pemilihan. 1. Harga, 2. Merek, 3. Negara asal produk. Seperti contoh kasus tadi yang memilih minuman teh. 4 tipe keputusan dalam pembelian. Yang pertama yaitu pemecahan masalah secara luas.
Dalam hal ini, pelanggan memerlukan usaha dan waktu untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Contohnya, dalam membeli suatu minuman, mencari informasi di internet memerlukan waktu dan berbagai alternatif. Yang kedua, pemecahan masalah secara terbatas. Dalam hal ini, pengambilan keputusan mengandalkan informasi secara pribadi. Contohnya, saat ingin membeli minuman yang tidak ada untuk dibeli, maka pelanggan ini mengambil keputusan secara pribadi. Misalnya mencari minuman yang ada kandungannya, seperti minuman jelly yang memiliki kandungan dan memiliki harga yang murah dan bermerek. 3. Impulsive buying atau pembelian tidak terencana. Biasanya keputusan ini muncul secara spontan atau seketika setelah konsumen melihat barang dagangan. Misalnya membeli minuman karena adanya diskon dan saat melihat-lihat minuman tertarik dengan warnanya. 4. Pengambilan keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making. Ada dua hal yang muncul sebagai faktor dalam pengambilan keputusan ini, yaitu kesetiaan dan kepercayaan sebuah merek dan toko. Misalnya, membeli minuman dengan merek tertentu dan hanya rasa tertentu juga di toko itu saja. Dari materi yang sudah kita bahas tentang pengambilan keputusan konsumen, itu penting dipahami oleh pemasar atau perusahaan sehingga dapat mengetahui tahapan pembelian dan